Ceko dan Slovakia merupakan dua negara berdaulat di Eropa Tengah yang sudah mendeklarasikan kemerdekaan sejak 1 Januari 1993. Namun, tahukah kalian jika Ceko dan Slovakia pernah menjadi satu kesatuan negara? Slovakia diketahui telah menyatakan kemerdekaannya dari Kekaisaran Austro-Hongaria sejak tahun 1918. Sebelum Perang Dunia I, negara Cekoslovakia dikenal dengan Kerajaan Habsburg yang merupakan satuan Austria, Hungaria, Slovakia, dan Slovakia. Namun, runtuhnya Kerajaan Habsburg pada akhir Perang Dunia I mendorong negara ini membentuk sebuah negara independen yang dinamakan Cekoslovakia yang beribu kota di Praha. Dari sinilah latar belakang munculnya negara Cekoslovakia. Sejak terbentuknya negara Cekoslovakia menjadi sebuah negara republik pada 28 Oktober 1918. Perpecahan Cekoslovakia. Pada pertengahan dekade 1980-an, tanda-tanda keruntuhan Cekoslovakia mulai terlihat. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang runtuhan negara Cekoslovakia antara lain adanya sistem ekonomi yang terpusat sehingga ekonominya mengalami kemunduran, tumbangnya rezim-rezim komunis di Eropa Timur, dan munculnya aksi demonstrasi serta pemogokan di Praha yang menekan pemerintah untuk segera melakukan reformasi politik. Keberhasilan revolusi politik mengantarkan pimpinan gerakan sekaligus penggiat hak asasi manusia Václav Havel sebagai presiden pada Desember 1989. Setahun kemudian, pemilu diadakan yang melegitimasi pemerintah Havel serta menetapkan arah untuk menangani sisa-sisa rezim terdahulu, di mana dahulu Cekoslovakia kental dengan rezim komunis di bawah Uni Soviet. Menjelaskan tentang kronologi runtuhnya Cekoslovakia. Cekoslovakia merupakan negara berdaulat yang dipandang dari aspek manapun. Cekoslovakia ibu kota di Praha. Cekoslovakia mengalami dissolution, yaitu perpisahan antara dua negara, yaitu negara Republik Ceko dan Slovakia. Sejak terjadinya Perang Dingin, banyak perpecahan anggota parlemen yang mendukung desentralisasi maupun yang tidak mendukung desentralisasi. Keruntuhan Cekoslovakia ditandai dengan peristiwa revolusi Beludru pada tahun 1989. Tokoh yang terlibat dalam runtuhnya Cekoslovakia. Václav Havel. Terjadi aksi demonstrasi dan pemogokan di Cekoslovakia agar pemerintah melakukan reformasi politik, sehingga pemerintah membentuk pemerintah koalisi dan terpilihnya Václav Havel sebagai presiden sementara pada Desember 1989. Pada bulan Juli 1990, diaktifkan pemilu multipartai dan terpilih kembali Václav Havel sebagai presiden. Pada masa pemerintahan Václav Havel, sistem ekonomi tidak lagi terpusat, banyak perusahaan swasta bermunculan, kebebasan pemberitaan media, periode peralihan dari rezim komunis ke arah demokratis dikenal sebagai revolusi Beludru atau Velvet Revolution. Berikut adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam runtuhnya Cekoslovakia. Yang pertama ada Joseph Stalin. Meninggal 5 Maret 1953 pada umur 74 tahun. Dia adalah tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet keturunan Georgia. Dia menjadi kepala negara Uni Soviet sejak pertengahan era 1920-an sampai akhir hayatnya pada tahun 1953 dengan gelar Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak tahun 1922 sampai 1952 dan kepala pemerintahan Uni Soviet sejak tahun 1941 sampai 1953.
Meskipun mula-mula menjalankan pemerintahan Uni Soviet sebagai kepala dari suatu rezim partai tunggal oligarkis yang memerintah dengan suara terbanyak relatif, Stalin akhirnya menjadi diktator de facto Uni Soviet pada era 1930-an. Sebagai pengamal setia gagasan-gagasan hasil tafsir Marxisme, menurut teori-teori Leninisme, ia turut berjasa membekukan gagasan-gagasan ini menjadi paham Marxisme Leninisme, sementara kebijakan-kebijakan sendiri akhirnya dikenal dengan sebutan Stalinisme. Selanjutnya ada Rudolf Slansky dan Klement Gottwald yang juga menjabat Perdana Menteri Cekoslowakia selama Perang Dunia Kedua. Mereka memilih mengungsi ke Moskow dan mengkoordinir perlawanan terhadap Nazi Jerman dari sana. Di Moskow mereka termasuk pemimpin-pemimpin negara tetangga Soviet yang dekat dengan Joseph Stalin. Sekembalinya ke Cekoslowakia, mereka berdua berhasil membangun kembali partai KSC dan memenangkan pemilu pada 1946 dengan meraih sekitar 40% suara pemilih. Pemerintah dijalankan oleh Koalisi Front Nasional, sebuah koalisi 6 partai di mana Partai Komunis Cekoslowakia menduduki 2/3 kursi, sementara yang 5 partai lagi hanya memperoleh 1/3 bagian. Terus ada Josip Broz. Dia adalah revolusioner komunis sekaligus negarawan Yugoslavia yang menduduki berbagai jabatan sejak tahun 1943 hingga kematiannya. Dalam Perang Dunia II, ia memimpin partisan Yugoslavia yang disebut-sebut sebagai gerakan perlawanan paling berhasil di daerah pendudukan Jerman di Eropa. Meski masa kepemimpinannya dikritik otoriter, sebagai sejarah dampak runtuhnya Cekoslowakia. 1. Pembagian wilayah kekuasaan. Perjanjian serupa hak atau wilayah terhadap properti atau aset negara. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Konstitusi Nomor 541 oleh Majelis Federasi pada tanggal 13 November 1992 yang mengenai penetapan pembagian aset negara Ceko dan Slovakia. 2. Pembagian properti negara. Pembagian untuk properti negara juga tertuang dalam Undang-Undang Konstitusi Nomor 541 oleh Majelis Federasi, yakni pembagian properti negara termasuk perlengkapan militer negara, angkatan berat seperti pesawat dan kereta api, hingga kas negara yang berupa cadangan emas milik negara. 3. Pembagian arsip negara. Sedangkan pembagian arsip negara berdasarkan Konferensi Wina 1983 pasal 30, yaitu perpisahan negara. Kepemilikan suatu arsip berdasarkan pada kepemilikan wilayah. 4. Penetapan mata uang. Penetapan mata uang juga termasuk perhatian kedua negara tersebut. Pada awal masa perpisahan, kedua negara memutuskan menggunakan mata uang yang sama, yakni koruna. 5. Penetapan status kewarganegaraan penduduk. Untuk status kewarganegaraan penduduk, setiap penduduknya negara Ceko dan Slovakia tidak mempersalahkan mengenai kewarganegaraan penduduknya, sehingga kedua negara sepakat memberikan kewarganegaraan untuk setiap penduduknya. 6. Penentuan bendera dan lambang negara. Jika bendera dari Ceko dan Slovakia juga tidak beda jauh jika dilihat dari unsur warna. Untuk negara Ceko warna biru berbentuk segitiga berada di bagian kiri, sedangkan bendera Slovakia terdapat tambahan berupa lambang negara di bagian tengah agak kiri. 7. Pendaftaran kembali anggota PBB. Karena negara Ceko dan Slovakia adalah negara baru, maka kedua negara tersebut wajib mendaftarkan kembali permohonan dalam menjadi
anggota PBB sama halnya dengan negara baru mereka yang tertulis dalam The Six Legal Committee Majelis Umum PBB, yaitu negara yang menjadi negara baru. Negara tersebut harus mengikuti aturan layaknya negara baru yang izin bergabung menjadi anggota.